Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kisah cerita Nabi Ilyas alaihissalam. Tentu, berikut adalah cerita singkat mengenai Nabi Ilyas atau Elias yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang diutus pada masa pemerintahan Raja Ahab sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Nama lengkapnya adalah Ilyas bin Yasin atau Yusa bin Finhash bin Aizar bin Harun. Salah satu perjuangan gigih Nabi Ilyas adalah melawan penyembahan berhala Baal. Keyakinan terhadap Dewa Baal masuk ke bangsa Israel melalui pengaruh Ratu Izebel, istri Raja Ahab. Nabi Ilyas berdakwah agar bangsa Israel kembali menyembah Allah, bukan Dewa Baal. Nabi Ilyas dikenal sebagai nabi yang gigih dalam memperjuangkan tauhid dan menentang penyembahan berhala. Berikut beberapa momen penting dalam perjalanan hidup dan perjuangannya. Konfrontasi dengan Raja Ahab dan Ratu Izebel. Pada masa pemerintahan Raja Ahab, penyembahan berhala Baal semakin merajalela di kalangan bangsa Israel. Ratu Izebel, istri Raja Ahab, juga memperkuat pengaruh Dewa Baal. Nabi Ilyas berani menentang kebijakan Raja Ahab dan mengajak rakyat untuk kembali kepada tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Dia menantang para pendeta Baal dalam sebuah pertarungan di Bukit Karmel. Pertarungan di Bukit Karmel, Nabi Ilyas mengundang 450 pendeta Baal dan 400 pendeta Asyera ke Bukit Karmel untuk membuktikan kebenaran agama Tauhid. Di sana, Nabi Ilyas meminta mereka untuk memanggil Dewa Baal agar menyalakan api di atas persembahan kurban. Namun, tidak ada respons dari Baal. Kemudian, Nabi Ilyas memohon kepada Allah dan dengan ajaib, api turun dari langit dan menghanguskan kurban yang telah disiapkan. Pelarian ke gurun. Setelah kemenangan di Bukit Karmel, Ratu Izebel marah dan mengancam akan membunuh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas melarikan diri ke gurun dan bersembunyi di sana. Di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi makanan dan minuman kepadanya melalui burung-burung. Pertemuan dengan Allah di Gunung Sinai. Nabi Ilyas melakukan perjalanan ke Gunung Sinai atau Gunung Horeb yang terkenal sebagai tempat pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, Allah berbicara dengan Nabi Ilyas melalui angin lembut, bukan gempa bumi atau api. Penerus Nabi Ilyas. Nabi Ilyas memiliki murid bernama Elisa. Ketika waktunya tiba, Nabi Ilyas naik ke langit dengan kereta api berapi dan mantelnya jatuh ke Elisa sebagai tanda penerusnya. Nabi Ilyas atau Elias adalah seorang nabi yang memiliki beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa di antaranya. Mendatangkan kemarau panjang dan hujan. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah, ia mengajak Bani Israel untuk meninggalkan penyembahan berhala Baal dan kembali menyembah Allah. Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar Bani Israel diberi pelajaran. Allah mengabulkan doanya dengan mengirim kemarau berkepanjangan selama 3 tahun. Mata air, sungai, dan sumur-sumur menjadi kering, dan pertanian serta perkebunan hancur. Bani Israel mengalami kelaparan hebat karena kekurangan air, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nabi Ilyas dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal. Salah satu contohnya adalah ketika Ibu Yusak memohon agar anaknya sembuh dari penyakit. Nabi Ilyas berdoa, dan Yusak seketika sembuh dan menjadi pengikutnya. Selamat dari kejaran istri Raja Ahab yang kejam. Ratu Izebel, istri Raja Ahab, ingin membunuh Nabi Ilyas karena menentang penyembahan berhala Baal. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Ilyas dengan mengarahkannya untuk bersembunyi di lereng gunung, sehingga ia selamat dari kejaran Ratu Izebel. Nabi Ilyas adalah teladan dalam kesabaran, ketabahan, dan keberanian. Semoga cerita ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Demikian cerita ini saya buat, agar kita bisa meneladaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.